Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya yaitu di channel Berbagi Cerita. Kita akan ngomongin tentang bagaimana sih cara kita mengatasi malas untuk berolahraga. Karena berbagai macam alasan dan kegiatan itu membuat kita jarang untuk berolahraga. Contoh, bercerita sedikit, dulu saya mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan padat. Pulang sore, berangkatnya tuh pagi. Nah, di situ kita bingung mau bagaimana cara untuk bisa mengolahragakan diri ini badan supaya bisa kita lebih fresh dan lebih baik. Karena berolahraga dan tidak berolahraga itu mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Jadi kalau kita berolahraga, badan kita itu lebih enteng, lebih sehat dan tidak gampang sakit. Nah, selain dari badan, itu berpengaruh juga pada pikiran dan kesehatan mental kita, di mana kecemasan itu sangat rawan menghinggapi diri kita kalau tanpa kita mempunyai olahraga atau refreshing, sesuatu hal yang bisa membuat refresh pikiran kita. Seberat apapun pekerjaan kita atau masalah kita, tentu saja setiap orang mempunyai perasaan atau kegelisahan. Nah, yuk kita langsung bahas tentang bagaimana sih cara kita mengatasi malas. Yang pertama, kita harus mempunyai jadwal. Nah, di sela-sela kesibukan kita harus mempunyai jadwal. Mungkin kita bisa sore, bisa pagi, ataupun malam. Tapi saya sarankan kalau bisa jangan malam ya teman-teman. Jadi kalau bisa sore tidak apa-apa, atau waktu istirahat luang, mungkin ada waktunya lebih panjang, kita bagi separuh untuk istirahat, separuh untuk olahraga. Nah, yang kedua yaitu berilah kita itu mempunyai motivasi sendiri. Motivasi sendiri ini yaitu kita contoh, kita ingin menguruskan badan. Kenapa? Karena berat badan kita berlebihan. Nah, kita rajin berolahraga dengan cara yang kita senangi, apa aja. Yang penting jangan membuat kita itu terkuras energi yang lebih. Bisa dimulai dari jalan kaki atau bersih-bersih rumah, angkat-angkat beban. Angkat beban itu bisa angkat galon, angkat barbel yang kecil yang harganya itu sekarang sudah terjangkau, teman-teman. Jadi tidak perlu mahal, dimana kita akan gerak melatih otot. Otot itu sangat perlu karena setiap tahun kalau kita semakin tua, otot itu juga akan berkurang masanya. Nah, kalau kita tidak jaga, tentu kesehatan kita juga akan berpengaruh. Yaitu terapkan target yang ketiga ya. Terapkan target kita itu olahraga harus seperti apa. Contoh, kita jalan kaki. Jalan kaki hari pertama, hari kedua, 3, 4 minimal atau maksimal itu sudah bertambah progres. Yang awalnya 3 menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita harus memotivasi diri untuk mencapai target supaya kita tidak akan malas berolahraga. Tambah lagi 4, ya lu carilah olahraga yang menyenangkan buat teman-teman. Apa aja. Yang penting itu tadi, seperti tadi, tidak membuat kita kehabisan energi ataupun kita terpaksa dalam melaksanakannya. Semua olahraga bagus ya teman-teman dan mempunyai positif dan negatifnya sendiri-sendiri. Tapi teman-teman yang tahu, teman-teman yang menyukai, di situ teman-teman akan bisa mengerti. Suatu misal seperti saya ini senangnya jalan kaki dan mendengarkan podcast. Awal saya olahraga jalan. Kenapa? Karena itu sangat menyenangkan. Kita tambah ilmu, kita sehat. Nah, kalau kita sudah mempunyai kebosanan, jalan-jalan terus, kita bisa lari, teman-teman. Lari. Nah, di awal-awal memang kita terasa ada yang aneh, ada yang malas, ada yang gimana. Tapi kalau sudah kebiasaan, kita tidak mengerjakan, itu ada sesuatu hal yang kurang dan kita akan melakukan terus-menerus. Nah, ini sedikit cerita lagi tentang lari. Lari, kalau memang kita itu tidak pernah lari lur, atau lama tidak lari, itu pasti dada kita sesak, kaki juga sakit, dan yang bisa-bisa kalau kita bisa mual, muntah atau pusing. Nah, awal-awal memang seperti itu teman-teman, tidak usah dipikirkan, tetap semangat aja.
kita lari semampunya. Kalau 2 putaran 2 putaran, 3 kali putaran 30 putaran. Nah, lama-lama juga akan terbiasa dan nambah-nambah. Kuncinya ada satu, yaitu konsisten, rutin teman-teman kerjakan. Nah, semoga bisa membuat teman-teman suka, karena lari itu juga membuat pikirannya itu lebih fresh. Pada saat lari kita memang kelihatan atau merasakan kelelahan, tapi setelah lari kita merasakan kebanggaan dan badan juga sehat. Terus ke 5, yaitu kita harus seimbang teman-teman antara makan dan istirahat. Kita mengulik dulu untuk makan sebaiknya banyak protein dan sayuran. Kurangi minuman yang manis, nasi yang banyak, nasi putih. Itu akan membuat kita itu, kalau menurut saya ya, yang saya alami, kita itu menjadi malas dan berpikir itu juga kayak sulit gitu. Mungkin karena banyak gula atau gimana, enggak tahu. Saya kurang mengerti tentang itu. Nah, cuma saya rasakan seperti itu. Makan secukupnya aja. Nah, secukupnya tiap hari bisa makan berapa kali. Kalau saya 1 atau 2 kali makan, dan saya mengurangi nasi. Nah, awal-awal memang terasa perih, tapi kalau kita sudah keenakan atau sudah kebiasaan, itu sudah tidak terasa. Yang penting kita akan membiasakan loh. Terus yang keenam, konsisten dalam berolahraga secara teratur dan kebiasaan. Teman-teman di sini harus mengatur, selain waktu juga mengatur olahraganya. Olahraga tidak perlu berat, yang penting teman-teman suka dan rutin, apa aja bisa. Kalau memang teman-teman merasa bosan dengan satu kegiatan itu, kita bisa bervariasi. Seperti saya bisa variasi untuk renang atau jalan dengan suasana yang baru ke gunung, ke bukit. Itu juga akan bisa membuat kebosanan hilang dan rasa olahraga kita bisa bangkit kembali. Kalau setelah suasana baru, kita suasana ke lama, itu juga beda teman-teman. Bisa dicoba ya. Nah, yang ke-7 yaitu dengan aplikasi olahraga. Contoh aplikasi lari. Nah, di situ di Android atau di iPhone, aplikasi itu sudah banyak. Teman-teman bisa langsung download. Nah, di situ ada recordnya. Recordnya di situ bisa membuat segi pemacu teman-teman untuk olahraga. Jadi di situ tertulis bahwa sudah olahraga sekian kilo, waktunya sekian-sekian, itu juga akan membuat kesenangan sendiri. Itu juga pemantik. Bisa dicoba untuk download itu. Nah, terus ini pengalaman dari saya, olahraga itu memang kalau kita tidak biasakan, kalau kita tidak paksa, itu mungkin tidak akan terjadi atau tidak dilakukan. Semua olahraga itu menguras tenaga, pikiran juga, waktu juga. Kita harus pandai-pandai untuk manajemen waktu, kekuatan, dan waktu atau kelewatan, apalagi juga banyak pokoknya teman-teman. Nah, kita harus mempunyai fokus diri sendiri. Apapun itu, kalau kita sudah niat, mungkin akan menjadi lebih ringan. Semuanya dari hati, semuanya dari diri kita sendiri, dari eksternal, dari orang lain. Seberapa banyak motivasimu, kalau kamu tidak membuka diri, tentunya kamu akan tetap stuck di situ dan tidak akan melakukan sesuatu apapun. Cobalah sesuatu, itu akan memberikan hasil. Kalau kita diam tanpa ada hasil, nah kamu tinggal pilih mana. Sekarang kamu mau mencoba atau kamu mau diam aja karena kemalasan atau diselimuti kemalasan. Setiap orang mempunyai kemalasan sendiri-sendiri. Bakar kemalasanmu menjadi sesuatu hal yang positif. Jangan sampai membuat kamu lebih terpuruk. Karena seseorang yang mempunyai banyak karya itu lebih baik daripada hanya diam tanpa karya. Sebaik apa karyamu, sejelek apa karyamu, kalau itu original, itu menurut saya nilainya itu tetap plus atau baik. Ekspor semua kemampuanmu dalam jati dirimu, apa yang kamu bisa, apa yang kamu pahami, apa yang kamu pelajari, silahkan torehkan dalam sebuah karya
Sekarang itu kan banyak media, di media sosial. Kalau kamu suka mancing ya langsung upload tentang mancing. Kamu sedang masak juga masak, suka review makanan, suka berbagi cerita, silakan berbagi cerita. Jangan takut dengan videomu jelek atau gimana, yang penting videomu tidak mengandung hal-hal yang negatif, menyinggung suatu pihak atau gimana, itu jangan. Yang penting kita sesuaikan dengan kemampuan kita, apa yang kita punya, kita sharing. Karena siapa tahu dengan kita bersharing, itu akan membawa manfaat atau memberikan orang lain menjadi inspirasi baginya, dan kita akan memberikan sedekah, yaitu sedekah pengetahuan. Mungkin kalau sedekah material mungkin masih belum bisa kita untuk sedekah pengetahuan. Terima kasih yang sudah menonton di video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berkarya.